Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian syukur kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyertai kita, memberkati setiap kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita mulai naikkan penyembahan kita. Haleluya.
dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi Kau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang selalu mengurapi setiap kami Tuhan, yang baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Sebentar kami akan ibadah Tuhan, biar Engkau yang memimpin ibadah kami pada dari awal, pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Kau urapi setiap hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Pujian, singer dan pemain musik semuanya Tuhan Kau urapi. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada hati-Mu Tuhan, dan dapat tersampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus, supaya dapat tertanam di tanah subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami buka ibadah kami Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya memuji Tuhan, amin. Baik, saya mengundang Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menari buat Tuhan, kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita angkat lagi satu pujian buat Tuhan. Urapannya yang ajaib, memulihkan
ada di sini maupun yang ada di rumah untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang lagi untuk menyembah Dia. Kita tundukkan kepala kita. Kita sembah namanya. Haleluya. Sesuatu terjadi
Waktumu bukan waktu kami, Tuhan. Kami tahu Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, walaupun saat ini banyak hal yang kami tidak mengerti, yang Engkau izinkan terjadi, tapi kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan kepada setiap kami, bahwa kami percaya janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Setiap firman yang keluar dari mulut bibirmu tidak akan pulang dengan sia-sia, karena dia akan mengerjakannya apa yang diperintahkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh kembali beribadah kepadamu, kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, lahirkan dengan kuasa darah Yesus. Biarlah setiap perkataan keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, pasti luar biasa, amin. Kita walaupun masih ibadah online, tapi sukacita kita di dalam Tuhan pasti selalu luar biasa, amin. Kita boleh pandemik, boleh ibadah online, tapi iman kita semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan, amin. Lewat kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan. Mari kita lihat Roma 12 ayat 2, satu ayat saja. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan katakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini Tuhan menuntut kita dalam mengiringi Tuhan harus ada pembaharuan dalam hidup kita, ada perubahan dalam hidup kita, ada terobosan dalam hidup kita. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat aja kehidupan yang ada di sekitar kita dalam hari-hari kita, ya. Jadi fisik orang bisa berubah, ya. Jadi tatanan hidup dalam masyarakat ini juga berubah, ya. Di dalam dunia dan atmosfer dalam dunia ini pun sedang mengalami perubahan. Bukan itu aja, ingatan kita pun bisa berubah, fisik pun kita bisa berubah. Kenapa? Nah, karena dari waktu ke waktu, ya, pasti Tuhan juga ingin kita dari waktu ke waktu. Tuhan inginkan perubahan dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kita lihat begitu juga dengan kehidupan gereja dan jemaat. Tuhan ingin, ya, Tuhan terus melakukan banyak perubahan atau pemulihan dalam kehidupan gerejanya. Nah, semua harus ada perubahan, ya, dalam setiap diri kita di dalam mengiringi Tuhan. Kita harus siap menghadapi banyak perubahan apabila kita ingin janji-janji Tuhan digenapin dalam kehidupan kita. Contoh Yusuf. Yusuf banyak mengalami perubahan sejak ia menerima mimpi daripada Tuhan. Jadi Yusuf tidak menolak untuk menjalani kehidupan yang mengalami banyak perubahan. Dari hidup dia yang nyaman, dari hidup dia yang enak, ya, jadi dia boleh menjadi kesayangan dari bapaknya. Akhirnya dengan mimpi yang dia dapatkan, yang dia cerita kepada saudara-saudaranya, sehingga mengakibatkan dia harus mengalami suatu perubahan hidup yang tidak nyaman bagi dia. Benar, menjadi budak, bahkan dipenjara. Ujung daripada itu, dia mengalami suatu terobosan, suatu berkat, penggenapan
menemukan janji daripada Tuhan dalam mimpi dia. Maupun Raja Daud. Raja Daud, dia juga harus banyak mengalami perubahan yang dia mungkin biasa hari-harinya. Dia duduk hanya mengembalakan domba 2 ekor. Ya kan? Jadi dia mungkin hari-hari dia bersuka cita, dia boleh memuji menyembah Tuhan. Dia boleh bersuka cita bagaimana dia dengan sukacitanya dia menikmati hidup dia dalam menjadi gembala peliharaannya itu. Di saat dia diurapin oleh Samuel, dipersiapkan untuk menjadi raja, maka perubahan secara drastis terjadi dalam hidupnya. Banyak ketidakenakan yang dia alami. Dia harus menghadapi Saul yang mau dibunuh, menghadapi anak-anaknya sendiri ya, yang mau membunuh dia. Nah, itulah perubahan. Tapi dari akhirnya dia boleh menjadi Raja Israel. Tuhan menginginkan menuntutkan perubahan dalam hidup kita supaya kita bisa meraih atau merebut janji daripada Tuhan. Ya, kayak kisah para rasul, ya, para rasul semua bisa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dia pasti mengalami suatu tantangan, ketidaknyamanan dia, nyawa yang terancam di dalam dia memberitakan Injil, ya. Dia akan mengalami masalah demi masalah dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Dia sedang menggenapi panggilan Tuhan, sedang menjalankan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang berujungnya adalah dia memperoleh kehidupan yang kekal dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan menginginkan dalam setiap kehidupan kita menjadi anggur yang baru. Anggur yang baru itu harus diisi dalam kulit kantong yang baru. Maka kalau kita menerima anggur yang baru dan kita isi di kantong kulit yang tua, maka itu akan robek dan akan sia-sia. Jadi Tuhan menginginkan kita, saat kita menerima anggur yang baru, kita juga menyiapkan kantong yang baru supaya dapat disimpan dan dapat terpelihara. Nah, dalam hal kehidupan kita, Tuhan juga ingin hidup kita berubah. Pola pikir kita berubah. Bahkan kehidupan yang berubah itu, yang Tuhan inginkan kita berubah itu, bahkan kadang bertentangan dengan keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang difirmankan dengan apa yang kita sedang jalanin atau hidupin itu sangat berbeda. Contoh lagi, Tuhan memberikan janji bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Ya, Tuhan menjanjikan bangsa Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan. Mereka untuk masuk tanah Kanaan itu mereka harus ada satu pola pikir mereka yang harus mereka ubah. Jadi bukan pola pikir yang kelihatan bagi mereka, tapi mereka harus mengubah pola pikir mereka adalah pola pikir Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, di saat Tuhan menjanjikan bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, maka Musa mengutus 12 pengintai. Di saat pengintai itu sampai di sana, dia melihat, waduh, tantangannya berat sekali. Tidak mungkin. Dan gak mungkinlah kita bisa. Dan pasti kita kalah. Karena mereka melihat begitu berat tantangan yang harus mereka hadapi, yang berarti harus siap menghadapi banyak ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan dalam diri mereka masing-masing, sehingga mereka enggan berubah dalam upaya menggenapi janji-janji Tuhan.
Nah, itulah tantangan mereka. Karena mereka tidak mau berubah, mereka menolak untuk maju dan merebut tanah Kanaan. Jangan heran, dalam kekristenan kita juga, berkat kita masing-masing berbeda-beda. Contoh seperti tadi, 12 pengintai. Hanya 2 yang masuk tanah Kanaan. Karena pola pikirnya adalah pola pikir Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan sudah memberikan kepada mereka, dan mereka yakin dan percaya, mereka akan meraih dan menerima janji itu. Kenapa? Karena mereka percaya yang berperang buat mereka bukan mereka, ya. Yang berperang untuk merebut tanah Kanaan bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang buat mereka. Sehingga hanya Kaleb dan Yosua yang masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena dia punya pola pikir, pandangan dia hanya tertuju kepada Tuhan. Karena yang diandalkan adalah Tuhan. Maupun Yusuf, maupun Raja Daud, maupun para rasul. Kekuatan mereka, pola pikir mereka adalah pola pikir Tuhan Yesus. Nah, Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan juga ingin pola pikir kita, hidup kita berubah. Makanya di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kadang yang membuat kita tidak menerima janji Tuhan karena keadaan dunia yang ada, keadaan yang di sekitar kita, yang membuat kita, cara pandang kita, pola pikir kita adalah dunia. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita tidak kita terima. Mungkin kita terima, tapi kadang sudah berputar-putar di padang gurun terlalu lama. Waktu kita yang buang-buang di padang gurun. Seharusnya kita meraih berkat itu dengan cepat. Tapi karena kita, pola pikir kita, karena kita enggan berubah dalam hidup kita, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga itu yang membuat kita lama untuk menerima janji dan berkat Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Banyak orang Kristen merindukan anggur yang baru dari Tuhan, tetapi enggan untuk mengganti kantong kulit yang lama dengan yang baru. Bangsa Israel justru merasa walaupun dia menjadi budak, tapi dia merasa terlalu nyaman dalam hidup mereka. Yang mereka harus keluar untuk berperang. Dan mereka berpikir, waduh kita bisa mati. Ya, karena orang-orang di sana itu tinggi besar, bisa makan orang. Karena mereka memakai kekuatan mereka. Mereka memakai manusiawi mereka. Yang Tuhan mau kita, kekristenan kita adalah pola pikir Tuhan. Hidup kita yang berubah. Kita mau menerima hal-hal yang baru dari Tuhan tanpa mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita, kebiasaan dan gaya hidup kita, ya, kehidupan sehari-hari dan kehidupan kerohanian. Cara kita melayani Tuhan sangat menentukan berkat, sangat menentukan kita untuk menerima janji Tuhan. Satu contoh saya ambil seperti Albert Einstein. Dia adalah ilmuwan, ya, orang Jerman. Dia punya satu gambaran seperti ini. Kita tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang baru apabila kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Albert
Einstein sekali waktu pernah mendefinisikan orang tidak waras. Menurut Einstein, orang tidak waras adalah orang yang selalu melakukan hal yang sama terus-menerus namun mengharapkan hasil yang berbeda. Apabila Anda memproduksi sepatu dan sandal dari bahan plastik, menggunakan mesin-mesin yang khusus untuk bahan plastik, namun suatu hari Anda berharap sepatu dan sandal yang Anda hasilkan adalah sepatu dan sandal kulit. Maka menurut Einstein, Anda adalah orang yang tidak waras. Sama kayak kita memproduksi sandal atau sepatu, bahannya dari plastik. Dan suatu saat, kalau dari plastik ya otomatis itu murah dong. Dan suatu saat kita berharap dengan bahan yang sama, cara kerja yang sama, mesin yang sama. Terus kita berharap dia menghasilkan sepatu kulit atau sandal kulit. Benar juga, nggak waras. Ya kan? Nah, ya begitulah kehidupan orang Kristen di akhir zaman. Ya kelihatan banyak ya tidak waras gitu. Ya kan? Mereka mengharapkan mukjizat dan sesuatu yang ya wow, yang supranatural atau terobosan terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengubah pola, cara, kebiasaan hidup mereka. Mereka tetap saja mungkin jarang berdoa. Bahkan tidak pernah baca Alkitab. Bahkan malas beribadah. Hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Tapi mereka selalu ingin supranatural terjadi dalam hidupnya. Mereka inginkan berkat yang luar biasa. Janji Tuhan, firman Tuhan. Ada tertulis. Benar. Tapi dengan firman yang tertulis juga ada syaratnya daripada Tuhan. Jadi kerjaannya cuma komplain. Apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sudahkah seimbang dengan firman Tuhan? Sudahkah seimbang atau sama dengan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Kita tidak pernah mau baca Alkitab. Kita tidak pernah mau berdoa. Kita malas-malasan beribadah. Ya, ibadah jam 9 mungkin. Pas doa berkat dia datang karena terima doa berkatnya. Jadi seperti itulah kita banyak orang Kristen yang dikatakan ya disamakan ya itu akhir zaman banyak tidak waras. Jadi begitu berdoa, doanya harus dijawab oleh Tuhan. Begitu dia minta harus Tuhan kasih. Karena pola pikirnya berpikir bahwa Tuhan yang membutuhkan dia. Bukan kita yang membutuhkan Tuhan. Harusnya kita membutuhkan Tuhan. Kalau kita Yusuf mengalami suatu terobosan, dia harus mengalami suatu proses Tuhan. Membentukkan karakter, sifat daripada Tuhan. Supaya kita menjadi sempurna. Ya, perubahan adalah kunci menuju kesempurnaan. Perubahan adalah kunci menuju kesempurnaan. Kekristenan kita adalah kehidupan yang diubahkan. Kekristenan kita adalah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru yang sudah berubah. Amin. Ya. Kalau kita malas-malas bekerja, orang pergi bangun kerja, ya kan? Orang rajin cari uang, akhirnya dia berhasil. Dia bilang Tuhan tidak adil. Sedangkan dia bekerja 2 hari kerja, 3 hari libur, ya kan? Orang pergi kerja mungkin pagi-pagi, tapi dia pergi kerja jam 12 siang. Sekarang satu contoh
misalnya pemulung ada yang kamu lihat, dia malam-malam, ada yang mereka pergi malam-malam, mereka malam-malam pergi cari botol-botolan, barang bekas, benar? Karena dia berpikir mumpung orang masih istirahat, belum ada yang cari, dia cari. Nah, ada juga yang mungkin dia pagi-pagi, ada yang mungkin dia siang bolong. Ya kan? Nah, kalau dia misalnya ke tempat pasar sayur, jual sayur, orang biasanya di pasar jual sayur, jual daging, itu pasti orang pagi pergi belanja sayur. Nah, kalau dia udah siang jam 12, jam 1 pergi beli, ya daging habis, ikan habis. Bukannya habis bagaimana, orang sudah pulang karena bukan saatnya lagi orang belanja di pasar. Pasar darurat contohnya, ya. Pasar darurat yang pagi-pagi jualan sampai jam berapa, siang udah nggak ada. Nah, kalau kita mau pergi belanja, nanti kita cuma mendumel, ngomel-ngomel, kurang ajar, ini ayam udah nggak ada, ikan nggak ada, ini. Yang salah siapa? Ya salah ya diri kita sendiri. Udah tahu itu namanya pasar pagi, tapi kita datangnya siang. Lah ya nggak kebagian, tapi udah tahu salah, ngeyel, mendumel lagi. Udah. Kadang mungkin keluar kata-kata yang tidak enak didengar. Begitu juga dalam kekristenan kita di dalam Tuhan. Nah, perubahan adalah kunci menuju kesempurnaan. Perubahan kehidupan yang lama diubah menjadi pada kehidupan yang baru. Kehidupan yang diubahkan. Dari maut menuju hidup. Ya. Dari kebinasan kekal menuju kehidupan yang kekal. Dari gelap kepada terang. Nah, makanya Tuhan mau kita, hidup kita berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi supaya kita menerima kesempurnaan itu. Menerima janji Tuhan itu. Menerima berkat Tuhan itu. Berkat yang terbesar kita, yang utama dan tidak bisa digantikan, yaitu surga, kehidupan kekal selama-lamanya. Ya, ini tadi dikatakan dari binasa menjadi hidup kekal. Ya, nah, harus ada perubahan dalam hidup kita, supaya kita menerima janji-janji daripada Tuhan. Jadi satu kunci yaitu kerohanian kita, ada terobosan dalam rohani kita, yaitu berubah. Jadi kayak Rasul Paulus mengajak kita untuk terus maju, lupakan yang lalu dan berubah, ya, dan untuk bergerak menuju apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan menjadi orang Kristen yang statusnya adalah gue dan gue. Yang kita selalu minta kesejahteraan saya, berkat buat saya, usaha saya, apa aja status saya. Maka Tuhan akan bilang kita adalah egois. Jangan harap kita ada terobosan dalam hidup kita. Kalau engkau tidak pernah menabur, engkau tidak pernah melangkah, maka engkau akan tetap di tempat. Engkau tidak pernah menabur, maka engkau tidak pernah menuai. Di saat kita melakukan kebaikan buat orang, maka kebaikan yang kita buat orang lain itulah yang menjadi berkat buat kita. Di saat kita mendoakan orang lain, ada orang lain mendoakan kita. Di saat kita melayani orang lain, ada orang lain yang melayani kita. Karena hukum di dalam Tuhan Yesus adalah tabur tuai. Amin. Kadang mengapa sih banyak orang yang tidak suka menghadapi perubahan? Karena di dalam perubahan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Hal-hal yang tadinya sudah berada
dalam kendali kita tiba-tiba mengalami gejolak. Satulah contoh bagi kaum wanita. Kalau dia ingin cantik, seharusnya dia berpikir saya punya tabungan sekian, karena dia mau cantik pasti dia harus beli perlengkapan alat make up supaya kelihatan cantik. Benar tidak? Jadi harus ada gejolak. Timbulnya ketidakseimbangan. Jadi uang yang dia harus saya simpen, berkorban dikit lah, tarik sedikit ya buat beli alat make up atau parfum supaya ya tidak ada bau-bau yang gak sedap dicium gitu kan. Nah, supaya wangi gitu. Harus berkorban. Benar? Ya. Terus kenapa orang tidak suka menghadapi perubahan? Perubahan akan menimbulkan rasa tidak aman, rasa khawatir. Kalau perubahan itu justru akan menyebabkan kita gagal. Nah, satu contoh, misalnya kita bekerja di dalam satu perusahaan. Di dalam perusahaan itu dia tidak menjamin kesejahteraan daripada karyawan. Dan upahnya minimal sekali. Dan tidak ada masa depan. Kadang orang tidak mau resiko untuk berpindah. Intimidasi akan datang. Wah, nanti kalau nggak dapat pekerjaan kan gimana? Dia orang enggan untuk berubah, enggan untuk melakukan terobosan, enggan untuk berpindah pekerjaan karena dia takut. Wah, nanti nggak nyaman, nanti justru nanti gagal, justru nanti jadi tidak baik dan sebagainya. Nah, orang usaha bisnis, dia kalau dia harus untuk waktu buat Tuhan melayani, dia pasti akan berpikir kalau hatinya dia tidak untuk Tuhan, kalau hatinya masih pola pikir dunia, dia kan berpikir, waduh, waktu saya tersita, seharusnya saya melakukan bisnis, nanti waktu saya terbuang, saya harus fokus kepada bisnis saya, bisnisnya terbuang, ya kan? Dan firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan kamu tidak harus gak bekerja, enggak. Tuhanlah yang mengirimkan berkat-berkat buat kita. Amin. Nah, di situ ya, karena justru orang yang tidak mau melangkah, enggan berubah. Ya. Terus perubahan akan menimbulkan ketidakpastian. Ya dong, dia bilang, aduh, ini ya apa enggak ya? Ya kan, perubahan akan menimbulkan ketidakpastian. Nah, kayak gitu. Kayak tadi pekerjaan tadi. Dapat apa enggak ya? Nanti kalau saya keluar dari sini, dapat lagi enggak ya pekerjaan baru ya? Saya diterima enggak ya? Saya begini. Jadi banyak pertimbangan yang membuat kita gagal untuk mengalami terobosan atau gagal untuk melangkah keluar. Contoh dulu ada pelayanan kita. Ada satu jemaat, dia bekerja di bagian kayak apa ya, untuk keramik atau apa itu, tapi sudah jadul, barang jadul. Kita sudah bilang, ayo coba melangkah, carilah pekerjaan baru. Kalau ini kamu mau mendapatkan hasil yang besar, nggak mungkin, karena ini tidak, udah ketinggalan zaman gitu loh. Dia bilang, enggak lah Pak, nanti waktu masih ada almarhum ya Bapak ya, dia bilang, enggak lah Pak, itu nanti susah, kayaknya sulit lah gini-gini. Tapi ujung-ujungnya dia di PHK. Cara Tuhan bekerja beda ya. Akhirnya dia di PHK. Benar, baru dia lamar pekerjaan yang baru. Dan memang Tuhan
Kadang kita selalu memakai logika kita, sehingga kita tidak mengalami terobosan dalam hidup kita. Ya. Terus manusia selalu ingin sesuatu yang pasti aja lah, ya kan? Yang penting walaupun ini gaji kecil tapi pasti. Yang sana kan, aduh lamar lagi kan belum tentu. Manusia maunya pasti. Padahal di dalam dunia ini hanya ada satu yang pasti, yaitu apa? Ketidakpastian. Aneh kan? Benar nggak? Apa di dunia ini? Segala sesuatu tuh nggak ada kepastian loh. Benar nggak? Di dunia ini manusia ingin selalu sesuatu yang pasti. Tapi satu hal di dunia ini hanya ada satu yang tidak pasti, yaitu ketidakpastian. Benar nggak? Engkau punya harta berlimpah. Hari ini apa kamu menjamin bahwa harta kamu itu akan kekal selamanya sampai berurut-urut? Enggak. Tiba-tiba si jago merah lewat, habis. Malah bisa kelilit utang. Terus kita berpikir ada orang tua biayain anaknya sekolah, dan dia merasa pasti anaknya akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Pas harinya wisuda, ditabrak, meninggal. Tidak pasti dalam dunia ini. Ya, dunia ini hanya satu yang pasti, yaitu ketidakpastian. Aneh kan? Nah itu dia, memang kenyataannya kan. Ya. Kita ingin sesuatu yang pasti. Siapa yang pasti? Sang pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Janjinya iya dan amin dan pasti. Nah dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah jadi perubahan akan menimbulkan kesulitan, dan ya tidak jarang mengalami penderitaan atau pengorbanan. Ya. Tapi kalau kita perubahan kita buat Tuhan, indah pada waktunya. Terobosan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kenapa manusia tidak mengalami terobosan? Karena satu, enggan berubah, tidak mau berubah. Jelas Alkitab bilang, ubahlah pembaruan budi hidup kita, berubah sehingga membuat hidup kita hidup yang menjadi perkenanan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat orang benar, berkat Tuhan menyertai orang benar. Berkat Tuhan menyertai orang benar. Di satu kunci, berubahlah hidup kita, ya, menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Dan Yesus berkata, kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau inginkan kami memperbaharui budi kami, memperbaharui hidup kami, hidup yang sesuai dengan firman-Mu, hidup kami yang berubah menjadi karakter Kristus, hidup kami yang seimbang dengan Injil. Terima kasih Bapa Surgawi. Di saat kami hidup berubah sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan mengalami terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sementara musik ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
biarlah firman-Mu pada firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan hidup kami, mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan cara pandang kami. Haleluya Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami terobosan. Kami boleh semakin hari semakin cinta akan Engkau. Semakin kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, materaikan Tuhan. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, janji-Mu Tuhan Kau akan genapi dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita masuk dalam penyembahan. Sesuatu terjadi, ku percaya
waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita angkat pujian lebih lagi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, ajarlah kami untuk kami mau mengikuti setiap kehendak-Mu Tuhan. Walaupun rasa tidak nyaman Tuhan, tapi berikanlah kami kekuatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di balik setiap proses pasti ada sesuatu yang indah yang menanti kami di depan sana Tuhan, yaitu rancangan-rancangan yang daripada-Mu Tuhan. Urapilah kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Sehingga apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau mengangkat tangan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan Ibu Feni Febranita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat-jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Tuhan, roh hikmat, marifat, kebijaksanaan senantiasa Engkau tambahkan dalam setiap pelayanannya dan juga jubah kerendahan hati kami percaya senantiasa menyertai dalam pelayanannya Tuhan. Ketika Engkau Allah yang mengutus, Engkau juga Tuhan Allah yang melakukan setiap mujizat yang heran. Dalam setiap pelayanannya, Engkau boleh memberikan terobosan dalam setiap pelayanannya. Banyak orang boleh dipulihkan dan disembuhkan. Dan juga Tuhan Yesus, semua anak-anak yang Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ikat keluarga Ibu Gembala sidang kami ini dengan tali kasih-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, beri kami semua satu kesatuan hati agar kami boleh melayani Engkau lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap roh ketinggian hati, setiap roh sombong kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa berikan kami juga semua jubah kerendahan hati dalam pelayanan ini Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, Engkau Tuhan Allah senantiasa mengirimkan malaikat-Mu untuk menyertai dalam kehidupan mereka Tuhan. Hati mereka boleh senantiasa haus dan lapar akan setiap firman dan hadirat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemimpinnya Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau berikan hikmat marifat untuk memimpin negara kami Tuhan dalam berbagai bidang. Engkau Tuhan Allah memberikan terobosan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan senantiasa memperhatikan Indonesia. Dan juga Engkau Tuhan senantiasa mempersiapkan setiap hamba-hamba-Mu untuk menuai setiap jiwa-jiwa yang telah siap tuai di Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya Indonesia akan mengalami terobosan dan penuaian secara besar-besaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan. Engkau Tuhan tetap memberkati agar kami semua boleh memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang berlimpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.